Hari ini kita akan memulai satu firman Tuhan yang baru. Judulnya adalah How to Have a Meaningful Life, atau bagaimana hidup yang berarti. Doa saya Anda semua di tempat ini hidupnya enggak hampa, enggak kosong. Kita semua punya hidup yang berarti di dalam Tuhan. Oke? Dan untuk kita punya hidup yang berarti di dalam Tuhan, yang pertama yang hari ini kita akan bahas dan pelajari adalah kita perlu punya visi untuk sukses kekal. Jadi bukan cuma visi untuk sukses di dunia, tapi lebih daripada itu visi untuk sukses kekal. Sukses di bumi, yes. Doa saya Anda semua di tempat ini sukses di bumi. Tapi lebih daripada itu sukses di surga. Oke, makanya kita akan belajar tentang yang namanya kekekalan. Terlebih lagi kita hidup di zaman yang penuh dengan goncangan. Itu sebabnya pesan firman Tuhan yang kita terima untuk 2022 ini. Tahun ini adalah tahun berakar dan berbuah. Kenapa? Karena dalam doa saya itu diperlihatkan sama Tuhan. Tahun ini akan ada banyak goncangan, banyak tantangan. Saya sudah sampaikan sama saudara sejak Januari, sejak awal tahun ini. Akan banyak angin ribut, akan banyak hujan, akan banyak banjir. Maksud saya bukan sekedar secara jasmani ya, tapi ini angin persoalan, hujan masalah, banjir tantangan. Dan saudara bisa melihat bagaimana gejolak demi gejolak terus terjadi. Ya, sejak dari awal tahun sampai sekarang pandemi juga walaupun sudah lebih membaik ya, tapi grafik masih naik turun. Manusia sudah berusaha menyelesaikan dengan semua yang bisa dilakukan. Vaksin sudah disuntik semuanya, tapi Anda bisa melihat di negara-negara yang maju di dunia, yang tingkat vaksinasinya hebat sekali. Tapi tantangannya justru lebih besar. Ya, jadi manusia terbatas. Sekarang cuma berharapnya adalah virusnya bermutasinya nggak tambah ganas tapi tambah ringan. Jadi itu cuma pengharapan itu aja pada akhirnya. Saya mau ngomong sama saudara, manusia terbatas tapi Tuhanmu tidak terbatas. Yesus kita tidak terbatas. Dia sanggup kerjakan segala perkara. Amin. Haleluya. Nah, kita harus sadar, makanya berakar. Tahun ini kita harus berakar. Banyak goncangan-goncangan yang akan terjadi. Anda bisa melihat tahun ini banyak sekali orang yang jadi korban investasi bodong. Benar enggak? Ini ribut di mana-mana. Ya. Jadi tantangan banyak. Belum lagi tiba-tiba perang muncul. Dan kalau ini tidak terkendali, bisa melebar kemana-mana, dampaknya masif sekali. Saya dapat video beberapa waktu yang lalu, Presiden kita sudah memperingatkan, hati-hati, karena inflasi bisa tinggi sekali. Padahal dunia belum pulih dari resesi ekonomi akibat pandemi. Jadi ada kemungkinan yang akan berkepanjangan tantangan yang akan terjadi. Kemarin kita di Jakarta juga ngalami juga angin puting beliung, benar nggak? Ya kenceng sekali. Saya ngelihat dari apartemen saya ngomong sama istri saya, belum pernah saya ngelihat selama saya di Jakarta yang kayak kemarin itu. Kenceng sekali. Ya, jadi kita nggak tahu lagi nanti Maret ini apa, April apa, dan seterusnya. Dan saya dikasih tahu sama Tuhan kalau kita nggak berakar, orang-orang yang nggak berakar kayak pohon ketika anginnya kenceng, maka dia bisa tercabut dan roboh. Tapi kalau kita punya akar yang kuat, anginnya boleh kenceng, hujannya boleh deras, banjirnya boleh besar,
Saya berdoa Anda semua, jemaat keluarga Allah, kita semua akan tetap kokoh berdiri. Sebab Tuhan yang meneguhkan kita, sebab Tuhan yang menopang kehidupan kita. Amin. Karena itu dalam situasi seperti ini, jangan hanya melihat apa yang ada di dunia, saya ajak saudara untuk melihat kekekalan. Fokuskan perhatian saudara bukan pada perkara-perkara yang di bawah, tapi pada perkara-perkara yang di atas. Saya ajak kita semua lebih banyak mendekatkan hidup kita sama Tuhan. Itu satu akar yang paling kuat yang harus kita punya dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi bersama Tuhan kita dimampukan. Haleluya. Nah, mari kita lihat seperti apa kehidupan orang kalau fokusnya salah. Fokusnya sama perkara di bawah. Kita baca Filipi 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah perkataan dari Saulus sebelum dia menjadi Paulus. Jadi waktu hidupnya masih di luar Tuhan, hidupnya masih duniawi. Dia ngomong begini tentang dirinya sendiri. Tentang dirinya sendiri ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Anda harus ngerti ketika mereka ngomong gitu tuh mereka pride-nya tinggi sekali. Saya sudah ketemu sama orang-orang Yahudi, saudaraku, mereka nganggep bangsa mereka tuh lebih dari semua bangsa di bumi. Jadi mereka ini sudah ngomong, ini aku ini. Ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Di zaman kita sekarang, kita nganggap orang Farisi kayaknya nggak baik. Tapi Anda harus ngerti di zamannya dia pada waktu itu, orang Farisi itu adalah orang yang sangat terhormat di masyarakat. Dan mereka orang yang sangat pintar sekali, karena mereka itu mempelajari hukum Taurat. Mereka dianggap orang terhormat, orang pintar, orang strata tinggi. Karena itu dia ngomong aku orang Farisi. Ayat yang ke-6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Dia ngomong apa? Aku tidak bercacat. Kalau Anda bisa melihat apa yang dikatakan oleh Saulus pada waktu itu. Buat dia, parameter suksesnya adalah pengakuan dunia. Benar? Parameter suksesnya adalah sukses dunia. Terhormat secara dunia. Terkenal secara dunia. Punya jabatan tinggi secara dunia. Kaya secara dunia. Tapi yang dia tidak sadari pada waktu itu, dia gagal melihat belum tentu orang sukses di dunia sama dengan sukses di surga. Tapi mungkin untuk kedua-duanya terjadi. Baik sukses di bumi maupun sukses di surga. Paulus yang waktu itu masih jadi Saulus. Dia bangganya hanya suksesnya di dunia. Yang mana come and go. Sukses di dunia hari ini kelihatan wah hebat. Besok bisa jadi nggak ada apa-apanya. Jadi saya ingin ajak saudara untuk menyadari pada waktu itu sekalipun dia kayaknya hebat secara dunia, tetapi dia buta secara rohani. Mata rohnya tidak mampu melihat apa yang akan terjadi setelah dia meninggalkan dunia di kekekalan nanti. Jadi dia hanya mengejar yang hebat secara dunia. Sampai akhirnya dia jumpa sama Yesus. Dalam perjalanan itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Dan di situ dia ketemu Yesus. Waktu dia ketemu Yesus sempat diizinkan dia buta matanya, tidak bisa melihat. Secara jasmani. Tapi tahukah saudara, di saat yang sama Tuhan mengizinkan matanya buta secara jasmani. Di sisi yang lain, mata rohnya yang tadinya buta sekarang dicelikkan dan melihat bahwa dia sadar di dalam Yesus ada keselamatan. Bukan hanya di dunia yang penting, tapi yang lebih penting di kekekalan nanti. Dan sejak saat itu hidupnya berubah total.
Saya bacakan Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Saulus yang sama sekarang jadi Paulus, dia ngomong begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow. Jadi Anda bisa melihat turnaround-nya. Anda bisa merasakan perbedaannya, perubahan yang drastis sekali. Yang dianggap dan dibanggakan dia hebat. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Dia ngomong sekarang semuanya itu sampah. Dulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap sampah. Tapi yang dulu ku anggap sampah, kayaknya yang rohani nggak penting. Kayaknya bicara kekekalan ketika dengar khotbah kayak gini, kayaknya ini bukan buat saya. Ini nggak penting. Yang penting sekarang hidup saya sekarang. Dulu Saulus ngomong begitu dalam hatinya. Tetapi ketika mata rohaninya dicelikkan, dia ngomong, sekarang semuanya kuanggap lebih mulia dari segala sesuatu. Doa saya sementara firman ini disampaikan, mata rohani kita dicelikkan oleh Tuhan. Amin. Karena kalau mata rohani kita nggak dicelikkan, kita akan dengar firman kayak gini, firman tentang kekekalan, ini sampah. Tapi kalau mata rohani kita dicelikkan, saya berdoa, akan bangkit Paulus dari tempat ini. Hidup kita akan berubah. Karena yang dulu sampah, sekarang kita anggap mulia. Kita anggap adalah sebagai keuntungan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara yang cuma mikir hidupnya yang penting yang di dunia, pasti berbeda dengan anak-anak Tuhan yang ngerti dan percaya benar bahwa setelah ke dunia ini akan ada yang namanya kekekalan. Akan ada yang namanya surga dan neraka. Cara menjalani hidupnya pasti berbeda. Suami dalam kehidupan rumah tangganya, selingkuh gak selingkuh, itu seringkali juga ditentukan apakah kita hanya melihat hidup di dunia atau di kekekalan nanti. Dalam pekerjaan, kita mencuri, tidak mencuri, korupsi, tidak korupsi. Seandainya itu bisa, pasti keputusannya berbeda kalau mata rohani kita sudah terbuka melihat kekekalan nanti. Apa yang kita lakukan sekarang, tiba-tiba kita bisa buang jadi sampah karena kita melihat ada yang lebih mulia di sana. Saya berdoa mata roh saudara dibukakan oleh Tuhan. Mata roh kita dicelikkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saya dididik sama Tuhan dalam hal ini. Sekian tahun yang lalu, waktu saya masih umur sekitar 20-an tahun, saya itu pernah punya keinginan kuat sekali untuk punya mobil baru. Terus saya ngomong sama mama saya, dan mama saya ngomong oke. Dia ajak saya untuk lihat di beberapa dealer mobil, ngelihat mobil yang baru. Sampai akhirnya saya datang ke showroom Honda. Dan ketika saya ngelihat, wow, saya langsung jatuh cinta dengan apa yang saya lihat di depan saya waktu itu. Mobil Honda Accord. Sudah tahu sampai sekarang pun kan mentereng sekali. Saya senang sekali, apalagi waktu itu di showroom kan memang diatur supaya kelihatan keren kan. Ya, jadi saya senang sekali, ini luar biasa. Dan mama saya di samping saya ngomong begini, kamu suka? Kamu mau? Kalau kamu mau kita beli itu. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara sudah sangat kepingin mobil itu, terus kemudian orang tua saudara ngomong kalau kamu mau kita beli. Anda jawabannya apa? Langsung yes, ini mujizat dari Tuhan. Tapi entah gimana dalam hati saya pada waktu itu ada kayak dorongan dalam hati. Saya ngomong sama mama saya, Ma, saya mau berdoa dulu. Mujizat di depan mata loh. Tapi
Saya ngomong saya mau berdoa dulu. Ya sudah, akhirnya kita pulang. Saya ambil berapa waktu untuk berdoa. Dan ketika saya berdoa kayak di hati saya tuh ngerasain gak ada lampu hijau dari Tuhan. Tapi juga gak dikasih lampu merah sama Tuhan. Jadi kayak saya impresi dalam roh yang saya bisa rasakan Tuhan tuh kayak gini aja. Ya kalau kamu mau ambil itu terserah. Tapi itu bukan yang Tuhan inginkan buat saya waktu itu. Jadi kayak Tuhan ya sudah. Gak dilarang sih, bukan dosa sih. Kan gak mencuri. Kan dikasih sama orang tua. Tapi rasanya Tuhan ngomong belum waktunya. Saya ngerasain kayak di hati saya, Tuhan mau saya, bukan itu yang Tuhan mau intinya. Waktu saya doa sampai di satu titik saya ngerti. Ternyata memang bukan ini yang Tuhan mau. Akhirnya saya datang sama mama saya dan saya ngomong, Ma, aku gak jadi beli mobil. Mama saya kaget dan tanya, loh kenapa? Saya waktu itu jawabnya sih gak ada apa-apa. Tapi saya ketika selesai jawab itu sama mama saya ngerasain di hati itu lega. Di hati itu penuh dengan ucapan syukur. Dan saya bisa ngerasain dalam roh saya Tuhan itu disukakan. Ternyata saya lebih memilih apa yang Tuhan mau daripada apa yang saya mau. Saya lebih memilih perkenanan Tuhan daripada sekedar dapat mobil. Dan ternyata yang kayak gitu menyenangkan hati Tuhan. Secara manusia saya rugi. Menurut dunia saya rugi karena harusnya saya bisa dapat mobil. Apalagi anak muda umur 20-an tahun kan wah pakai Honda Accord keren sekali. Tapi secara roh, Tuhan disukakan. Pilih mana saudara? Pilih Honda Accord? Atau mungkin lebih keren lagi, pilih BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, atau pilih perkenanan Tuhan? Saya tanya sekarang, siapa pilih Honda Accord atau Mercedes-Benz? Siapa pilih mobilnya? Angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Di gereja. Siapa mau perkenanan Tuhan boleh angkat tangan. Jemaat keluarga lah jempolan semuanya. Ayo kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan saya ngerasain Tuhan disukakan. Tapi saya ngomong begini sama saudara. Di situ saya dapat hatinya Tuhan. Dan saya bisa ngomong dari sejak saat itu sampai hari ini. Tuhan Allahku itu setia. Kalau kita tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Menangkan hati Tuhan dulu. Senangkan hati Tuhan dulu. Nanti semuanya ditambahkan kepadamu. Saya mau ngomong sama Tuhan. Semuanya yang ditambahkan itu bukan goalnya kita. Bukan mobil goalnya kita. Bukan rumah mewah goalnya kita. Bukan uang, harta goalnya kita, tapi menyenangkan hati Tuhan goalnya kita. Karena kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, besar upahmu di surga. Amin. Engkau menyimpan harta dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan juga tidak lupa, kalau Anda menyenangkan hati Tuhan, firman-Nya berjanji semuanya ditambahkan. Jadinya dapatnya bonus. Saya bersaksi sama saudara sejak dari saat itu sampai sekarang. Selama 20 tahunan ini. Dari sejak waktu itu sampai sekarang. Ya, tidak henti-hentinya Tuhan itu memberkati saya. Dengan mobil, demi mobil, demi mobil. Lebih dari yang saya pikirkan dan bayangkan. Tuhan berkati luar biasa. Bahkan saya bersaksi ya saudara. Minggu lalu, baru kejadian persis 7 hari yang lalu. Minggu lalu, hari Minggu juga. Ya, saya sebelum hari Minggunya ngomong sama istri saya ngomong sama dia, sama Pastor Nita, sayang, saya kok kepingin ganti mobil baru. Terus saya lihat di internet, ya beberapa mobil, terus saya ngomong, ini saya mau, ini saya suka. Sudah selesai ngomong begitu. Hari Minggu kemarin tiba-tiba ada satu jemaat datang
ketemu sama saya dan cerita Tuhan bangunkan jam 3 pagi. Hanya untuk ngomong, kamu ganti mobilnya Pastor Jonathan. Persis yang saya mau Tuhan berikan. Dengan caranya yang ajaib. Jadi Tuhan itu mau ngelihat hati kita itu ngejarnya mobilnya, uangnya, hartanya. Kalau itu yang kau kejar belum tentu dapat. Kalau dapat pun cuma dapat yang di dunia. Tapi kalau engkau kejar perkenanan Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, Anda dapat harta di surga. Anda juga dikasih bonus yang di dunia. Anda diberkati di bumi dan di surga. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini kejar perkenanan Tuhan. Kejar menyenangkan hati Tuhan. Lebih dari segalanya, Tuhan jadikan dia nomor 1 dalam hidup saudara. Punya visi bukan hanya sukses di dunia, tapi punya visi sukses kekal. Boleh katakan amin saudara. Ayo kita baca di dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-19 sampai 25. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sampai di situ pembacaan kita. Ada 3 karakter, 3 personal di dalam kisah ini. Siapa? Orang kaya, Lazarus, dan Bapak Abraham. Kita mulai yang pertama dulu. Orang kaya. Dia adalah gambaran orang yang sukses di bumi, tapi gagal di surga. Benar apa tidak? Kenapa kok saya ngomong begitu? Karena kalau Anda lihat di dalam kisahnya orang kaya ini, selama di bumi, wow, hidupnya glamor. Pestanya luar biasa. Saya bayangin ya, mungkin kalau dia hidup di zaman kita sekarang ini, ya, akun sosmednya akan penuh dengan foto-foto traveling di seluruh dunia yang keren. Makan di resto-resto yang paling bergengsi. Mungkin sudah kan melihat followersnya jutaan orang yang memuja kesuksesannya, memuja gaya hidupnya yang luar biasa. Namanya mungkin muncul di Forbes 50. Siapa nggak kenal sama orang kaya ini? Di zaman di mana dia hidup, semua orang memuja dia, semua orang kepingin kayak dia. Asetnya di mana-mana, nggak habis 7 keturunan. Siapa nggak kenal dia? Tapi coba saudara renungkan apa yang saya katakan ini. Dari 3 karakter yang dicatat dalam kisah ini, cuma 1 yang gak punya nama. Orang kaya ini. Pengemis pun masih disebut namanya Lazarus. Benar apa tidak? Tapi bagaimana mungkin orang sekaya, orang sehebat, orang setenar itu akhirnya tanpa nama. Anda ngerti gak kenapa? Karena dia satu-satunya orang dalam kisah itu yang namanya tidak tercatat
dalam kitab anak domba, dalam kitab kehidupan. Dan karena namanya nggak tercatat dalam kitab kehidupan, semua kekayaan di dunia tidak ada apa-apanya. Become nothing. Dia kaya di dunia, tapi di kekekalan dia dimiskinkan. Dia dibuat tanpa nama, reputasinya nggak ada artinya apa-apa. Karena waktu dia hidup di dunia, dia hanya melihat apa yang penting, apa yang hebat dilakukan selama hidup di dunia. Saya berdoa, saudara nggak iri sama orang-orang yang glamor hidupnya, sukses hebat, wah followernya jutaan. Yang dianggap secara dunia itu artinya sama dengan sukses. Karena sukses di dunia tanpa sukses di surga tidak ada apa-apanya. Saya berdoa hari ini sekali lagi, Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing, mencelikkan mata rohani kita supaya kita nggak salah fokus seperti orang kaya ini. Dia salah fokus, dia kehilangan segalanya. Jadi hari ini saya ajak saudara fokusnya perkara di atas, bukan perkara di bawah. Saudara fokusnya kejar perkenanan Tuhan. Saya ajak saudara bukan hanya dekat sama yang di dunia. Saya berdoa, saudara dekat sama yang di atas. Saudara dekat sama Tuhan. Saya ajak saudara bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Kita semua punya teman, benar apa tidak? Mungkin saudara kepengen juga ngelobi, deketin orang siapa yang Anda cocok. Tapi lebih dari dekat sama manusia. Ayo kita bangun kedekatan dengan Tuhan. Ayo kita bergaul karib dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini Anda buka hati lebar-lebar dan pilihan saudara masing-masing. Karena satu pesan yang disampaikan, kalau kita masih jadi seperti Saulus, kita akan menganggap itu sampah. Tapi begitu kita jadi Paulus, kita melihat itu kemuliaan. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, buka hati dan tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Khotbah tinggalkan dosa itu zaman sekarang di banyak gereja nggak laku. Banyak orang Kristen telinganya panas. Dosa-dosa itu kayak muluk-muluk itu. Kayak konsep yang di awan-awan. Itu persis yang dilakukan orang kaya. Dia nggak peduli. Dengan kesaksian nabi-nabi. Dengan firman Tuhan yang disampaikan di zamannya. Anda boleh baca di kisah itu. Dia nggak peduli. Dia anggap itu sampah. Tapi yang dianggap sampah, dia nggak ngerti kebenaran itu. Akhirnya itu yang dia sesali. Ketika dia sudah di sana, dia terlambat. Hari ini saya tantang saudara, hidup dalam kekudusan. Boleh katakan amin saudaraku. Hidup dalam integritas, hidup dalam kebenaran. Pilih perkenanan Tuhan, pilih menyenangkan Tuhan lebih dari segalanya. Pilih sumber berkatnya daripada berkatnya. Kalau Anda pilih berkatnya, pilih mobilnya, pilih rumahnya, pilih uangnya, Anda mungkin dapat pun Anda kehilangan yang di sana tidak ada artinya. Tapi Anda menangkan hati Tuhan. Anda senangkan hati Tuhan. Anda dapatkan upah di surga. Anda dapatkan anugerah Tuhan di dalam hidup saudara. Dan Anda akan melihat hidupmu di dunia pun dipelihara oleh Tuhan. Apa yang tidak dipikirkan oleh mata, tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi hari ini tanpa orang lain harus tahu dulu dosa saudara. Tanpa bos saudara ngerti Anda mencuri itu. Tanpa ketahuan, tanpa istri saudara ngerti Anda selingkuh. Hari ini masing-masing di hadapan Tuhan. Ayo kita bertobat. Mungkin selama ini kita anggap itu untung. Nyuri itu untung, selingkuh itu untung. Tapi Paulus ngomong. Dulu yang kuanggap keuntungan, sekarang sampah. Karena pengenalan akan Kristus. Ayo dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan.
Boleh katakan amin. Anda masih siap terima firman Tuhan ini? Atau telinganya sudah panas dan hatinya sudah gak enak dengar khotbah kayak gini? Doa saya kita semua suatu hari nanti ketemu di surga. Kita semua jadi orang-orang yang sukses di surga. Bukan hanya sukses di bumi, tapi sukses di surga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Figur yang kedua namanya Lazarus. Dia di dunia ini miskin, pengemis. Benar enggak? Tapi pengemis yang enggak ada orang yang kenal di dunia ini. Hebatnya Lazarus ini. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Namanya tercatat dalam kitab anak domba. Karena itu di kekekalan dia tetap dikenal namanya Lazarus. Namamu tercatat di surga, namamu tercatat di surga. Saya berdoa buat saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti di akhir firman Tuhan ini saya akan ajak saudara, ayo buka hati. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima pengampunan dosa dan kita pastikan nama kita tercatat di surga. Amin. Cuma begini, Lazarus ini sekalipun namanya tercatat di surga, dia masuk surga, saya nggak bisa ngomong dia sukses di surga. Buat saya dia cuma lolos masuk surga. Ada bedanya sukses di surga dan lolos masuk surga. Kenapa kok saya ngomong dia cuma lolos masuk surga? Simple, karena dia di surga nobody. Di surga dia bukan pembesar. Di surga dia tidak turut memerintah bersama dengan Allah. Pokok yang penting dia masuk surga. Kenapa? Karena selama hidupnya di dunia, dia cuma punya basic faith, iman dasar saja, yaitu percaya sama Yesus. Karena itu dosanya diampuni. Dia masuk di surga, tapi dia tidak memakai hidupnya untuk Tuhan. Dia tidak memakai waktunya untuk melayani. Dia tidak memakai talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya untuk memperluas kerajaan Allah. Dia tidak melakukan apapun buat Tuhan. Bahkan dia juga tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk hidupnya, untuk keluarganya sendiri, untuk pribadinya. Makanya dia juga nggak sukses di bumi. Orang kaya itu walaupun gak kenal Tuhan, tapi fighting spiritnya kuat, kerja kerasnya kuat, belajarnya sungguh-sungguh. Dia sukses di bumi. Masalahnya orang kaya itu gak bisa masuk surga. Lazarus bisa masuk surga. Masalahnya dia gak punya perjuangan dengan sungguh-sungguh. Doing nothing. Gak ngelakuin apa-apa. Makanya cuma lolos masuk surga. Saya berdoa jemaat keluarga Allah nggak cuma lolos masuk surga. Doa saya kita semua suatu hari nanti masuk surga dan turut memerintah bersama Yesus. Dia raja di atas segala raja. Saudara dan saya segala rajanya. Dia sang rajanya. Kita turut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Karena itu hari ini saya ajak saudara, jangan jadi anak Tuhan yang doing nothing, yang gak ngelakuin apa-apa buat Tuhan. Ngelakuin apa-apa bukan keuntungan, gak ngelakuin apa-apa adalah kerugian. Pakai waktumu melayani Tuhan. Mulai berjuang, bersaksi, selamatkan jiwa. Anda sedang mengumpulkan harta di surga. Upah di dalam kerajaan surga. Pakai talenta saudara, pakai mobil saudara, pakai rumah saudara untuk kelompok sel. Untuk beribadah. Korban something buat Tuhan. Muliakan Tuhan dengan harta saudara. Mari kita berjuang dengan segala yang ada dalam hidup kita. Memperluas kerajaan Allah. Sementara kita melakukan itu, Anda akan mengumpulkan bagimu sendiri harta dalam kerajaan surga. Orang kaya itu cuma ngerti ngumpulin baginya sendiri harta di dunia. Tapi dia nggak ngerti, lebih penting dari itu mengumpulkan harta di surga. Saya berdoa hartamu nggak cuma banyak di bumi,
Puji Tuhan kalau banyak di bumi. Tapi lebih dari itu, hartamu banyak di surga. Hartamu besar di surga. Karena Yesus yang ngomong, kumpulkan bagimu harta di surga. Ada orang dikasih perintah sama Tuhan Yesus suruh ngumpulin harta di surga. Sebagian orang ngumpulinnya cuma dikit. Tapi ada sebagian yang ngumpulinnya banyak. Oh, selagi masih ada nafas dalam tubuh kita, selagi masih ada kekuatan yang Dia beri, mari kita pakai kesempatan itu untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita pakai kesempatan itu untuk bersaksi. Mulai minggu depan, saudara ajak jiwa-jiwa, ajak teman-teman, ajak keluarga saudara ketemu sama Yesus. Anda ajak mereka beribadah di gereja, sehingga mereka mengalami zaman Tuhan dalam hidup mereka. Engkau mengumpulkan harta di surga. Haleluya. Jadi jangan bangga, jangan puas kalau kita nggak melakukan apa-apa. Sadari itu kerugian. Saya berdoa mata roh kita dicelikkan, dibukakan. Sehingga kita nggak merasa sebaliknya. Karena kalau belum dibukakan mata kita, kita berpikir melayani itu rugi. Bayangin apalagi ini ibadah jam 8 pagi. Berarti kalau melayani disuruh datang jam 7. Saya repot, nanti harus bangun jam 4, jam 5, siap-siap ini itu dan lain sebagainya. Datang lebih awal. Makanya saya salut nih sama Pak Dani, Bu Clara dan semua tim pelayan Tuhan yang di jam 8 pagi. Ini orang-orang yang luar biasa, setiap minggu mereka sedang mengumpulkan harta yang besar dalam kerajaan surga. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saat yang lainnya bisa santai, bisa rileks saja, gampang saja. Tapi mereka korban lebih. Dan dengarkan baik-baik. Kalau itu engkau lakukan buat Yesus. Yesus yang ngomong, kamu ngasih secangkir air saja sama anak kecil. Karena aku, engkau tidak akan kehilangan upahmu. Jadi kalau saudara nggak ngasih apa-apa, Anda nggak korban apa-apa, Anda doing nothing, nggak ngelakuin apa-apa buat Tuhan, jangan nganggap itu untung, jangan nganggap wah aku enak, aku nggak harus gini, nggak harus gitu. Anda rugi karena harus gini dan harus gitu. Itu yang artinya Anda sedang mengumpulkan harta di surga. Oh, saya berdoa ini semua orang-orang kaya di surga. Orang-orang kaya di surga, hartanya besar di dalam kerajaan surga. Boleh katakan amin, tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Karakter yang ketiga adalah Abraham sendiri. Dia sukses di bumi, sukses di surga. Di bumi tidak diragukan, dia orang yang kenamaan pada zamannya. Dia orang yang lebih dari orang kaya itu. Ya, dia orang yang sangat diberkati Tuhan. Dalam hidupnya dia melakukan perkara-perkara yang besar. Ini orang hebat, Abraham. Jadi dia sukses di bumi. Tapi lebih penting dari itu dia sukses di surga. Dalam kisah yang kita baca tadi, Abraham bukan cuma masuk surga. Tapi Abraham yang mewakili Allah menyambut Lazarus masuk surga. Coba Anda renungkan, jadi wakilnya Allah. Jadi pembesar kerajaan surga. Itu Abraham. Dia sukses di bumi, lebih penting dari itu dia sukses di surga. Kenapa Abraham bisa sukses di bumi dan di surga? Sederhana, karena dia belajar satu prinsip ini, trust and obey. Percaya dan apa? Taat. Masih ingat gak saudara, Tuhan suruh Abraham, pergi kamu dari tempatmu ke tempat yang akan aku tunjukkan. Abraham gak dikasih tahu kemana kayak mau pergi. Tapi karena Tuhan yang suruh, dia percaya. Banyak orang kalau disuruh Tuhan belum ngerti, gak mau. Saya gak ngerti kok gak mau. Tapi Abraham gak ngerti pun karena Tuhan yang suruh. Aku percaya. Banyak orang memilih otaknya sendiri daripada memilih Tuhan. Tapi Abraham memilih Tuhan lebih dari pengertiannya sendiri. Abraham gak punya anak, terus Tuhan ngomong begini, Abraham, aku janji, aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Lah, punya anak aja gak punya. Kok Tuhan ngomong jadi bangsa yang besar? Tapi Abraham percaya.
percaya. Dan mujizat terjadi. Pada masa tuanya dia bisa punya anak. Sementara anaknya tambah besar. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Abraham, sekarang kamu persembahkan anakmu itu jadi korban bagiku. Gak masuk akal kan perintahnya Tuhan. Tapi Alkitab mencatat gini, Abraham tetap percaya, Abraham taat. Kenapa? Karena Abraham percaya seandainya Ishak dipersembahkan dan mati, Alkitab yang menulis gini, tapi Abraham percaya Allah berkuasa membangkitkan orang dari kematian. Banyak orang Kristen kalau bicara tentang membangkitkan orang dari kematian, zaman sekarang ini banyak orang Kristen tidak percaya. Tapi Abraham percaya. Coba Anda renungkan itu. Semua yang Tuhan ngomong, setiap rema yang Tuhan ngomong, apa yang dilakukan? Trust and obey. Percaya dan taat. Karena itulah upahnya besar di surga. Karena itulah dia sukses di surga. Dia jadi pembesar kerajaan surga. Tapi di bumi dia juga jadi orang besarnya di bumi. Wow, ini orang luar biasa. Saya berdoa Tuhan bangkitkan Abraham zaman sekarang ini dari antara kita. Amin. Karena itu belajar trust and obey. Tuhan ngomong apapun Anda percaya. Kalau firman Tuhan ngomong, hai suami kasih istri. Hai istri tunduklah sama suami. Anda gak usah ngomong. Tapi suamiku modelnya gitu tuh. Mungkin ada yang ngomong istriku. Pak Jo gak tahu aja. Kalau Pak Jo ngerti modelnya istriku. Saudara gak usah banyak ngomong deh sama Tuhan. Belajar percaya. Belajar taat. Gampang taat sama Tuhan. Engkau sedang memenangkan hatinya Tuhan. Yang lain butuh ngeliat dulu. Butuh bukti dulu. Butuh diyakinkan dulu. Tapi Abraham gak usah diyakinkan. Gak usah diulangin terus menerus. Tuhan ngomong sekali aja. Dia taat. Anda akan melihat orang yang kayak gitu. Hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya masih ingat saudaraku. Suatu saat Tuhan itu bawa saya ngalami pengalaman yang aneh sekali. Sekian tahun yang lalu waktu saya masih ada di Jogja. Tinggal di Jogja. Saya tuh punya kerinduan. Gereja kita di Jogja punya tanah sendiri. Bangun gedung sendiri. Itu kerinduan sangat kuat, bertahun-tahun kita berjuang berusaha. Tapi entah gimana, selalu gak berhasil. Saya boleh dikatakan setiap hari keliling cari tanah. Setiap ada tanah yang dijual, saya suka. Saya datengin, saya nego. Selalu gagal. Selalu batal. Ini pengalaman yang aneh sekali. Harusnya kalau saudara dalam posisi yang beli, lebih gampang kan? Kalau jual belum tentu gampang. Tapi kalau beli kan harusnya gampang. Itu saya ngalami. Oke, saya deal, beli. Entah gimana, selalu batal. Selalu gagal. Nanti sertifikatnya masalah, nanti yang jual batalin. Nanti terjadi ini, terjadi itu, pokok batal. Sampai-sampai saking seringnya ngalami yang gak masuk akal kayak gitu, saya tes. Saya ajak beberapa orang jadi saksinya. Oke, kamu ikut saya ya. Kita cari tanah mana yang dijual. Oke, tanah ini. Kita jalan. Terus kita mulai nego sama. Oke, deal. Bahkan kadang tanpa nawar, deal. Nggak masuk akal kan? Harusnya jadi kan? Pasti batal. Pak Obaja itu saya ceritain itu ketawa. Dia ketawa. Dan dia tahu yang Tuhan suruh saya lakukan. Dia sampaikan pesan Tuhan. Kamu ke Jakarta. Bangun gereja kita di Jakarta. Tapi waktu itu saya sudah belasan tahun di Jogja. Saya kepingin bangun di Jogja dulu. Tapi Tuhan ngomong ke Jakarta. Bangun gereja di Jakarta. Sampai saya ngalami kayak gitu sekitar 20-an kali saudara. Yang batal-batal yang gak mungkin itu sangat tidak mungkin. Dan beberapa orang yang saya ajak, oke, ayo kemana lagi, cari tanah lagi. Ini ya, oke, kita ngomong sebentar. Deal, oke, setuju. Mesti batal lagi.
Aneh kan? Sampai saya belajar percaya dan taat. Saya ke Jakarta, kita bangun gereja kita di Jakarta, dan Anda tahu nggak? Percaya dan taat kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu mendatangkan perkenanan Tuhan. Begitu saya ngikuti rema dari Tuhan, di Jakarta tiba-tiba terobosan plus. Gampang sekali. Tuhan kasih tempat kita di APL. Anda masih ingat? Tuhan kasih kita di St. Moritz. Setelah itu Tuhan upgrade juga di Soho di sini. Tuhan kasih beberapa tempat yang luar biasa. Kayak gampang banget. Bukan cuma di Jakarta. Setelah saya di Jakarta, justru Tuhan bekerja dahsyat di Jogja. Di sana Tuhan kasih kita tanah-tanah di Jogja juga. Kepercayaan dan ketaatan sama Tuhan akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Jadi kita waktu itu punya saja mau beli. Kalau Tuhan gak menghendaki, batal. Gak bisa. Tuhan sedang ngajarin saya belajar trust and obey. Saya tahu akan ada orang-orang di tempat ini disuruh diajarin Tuhan trust and obey. Diajarin Tuhan untuk percaya. Dengar rema dari Tuhan, ngikut. Disuruh nabur benih profetik, ngikut. Disuruh mengembalikan persembahan persepuluhan. Banyak orang Kristen gak ngerti, protes dulu. Tapi Abraham gak ngerti, percaya dulu. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan punya kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman yang ajaib. Yang engkau tahu itu gak mungkin manusia, itu hanya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Anda mau mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Anda mau belajar percaya dan taat? Mari bangkit berdiri. Mari sembah Dia, angkat dua tanganmu. Tinggikan namanya. Mari dari hati paling dalam, penyembahan itu dari hati paling dalam. Oh. Amin, amin. Ku sembah Engkau, Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Satu hal yang pertama saya ingin pastikan adalah namamu tercatat di kitab kehidupan itu. Amin. Engkau boleh terkenal, engkau boleh hebat di bumi. Tapi kalau namamu gak tercatat dalam kitab kehidupan itu, nanti jadinya tanpa nama. Gak ada apa-apanya seperti orang kaya itu. Dan saudara butuh Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hati saudara. Anda yang mau angkat dua tanganmu, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang aku percaya hidupku milik Tuhan Yesus. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, siapa mau ngomong sama Tuhan? Tuhan, aku juga mau trust and obey. Aku mau belajar untuk percaya dan taat. Walaupun gak mudah, tapi aku memilih perkenanan Tuhan. Lebih dari sekedar harta, lebih dari sekedar kekayaan, lebih dari sekedar uang, lebih dari sekedar mobil, rumah, tanah, apapun itu. Aku pilih Yesus, aku pilih Tuhan, aku pilih taat sama Tuhan, aku pilih menyenangkan hati Tuhan. Anda yang mau trust and obey sama Tuhan, angkat dua tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, mulai sekarang aku berjanji, aku komit, trust and obey, percaya dan taat pada firman-Mu,
rencana-Mu Tuhan. Bukan rencanaku, tapi rencana-Mu. Biarlah itu yang jadi dalam hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, ku sembah Engkau. Lambaikan tanganmu, katakan ku sembah Engkau Tuhan. Kamu sampai selamanya, Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kau sembah Kau Yesus sampai selamanya. Mari bersama-sama yang terakhir katakan ku sembah. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Yesus. Belajar senangkan hatinya. Kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup untuk menyembah Yesus sampai selamanya. Kau layak disembah. Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Sembah Kau Yesus sampai selamanya. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Amin, amin. Anda diberkati hari ini, yang diberkati tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Saudara bawa dalam doa ya. Saya secara pribadi sejak dari bulan lalu saya sudah ceritakan sama saudara, Roh Kudus bicara di hati saya, ini waktu untuk menabur. Saya tahu benar-benar ini waktu untuk menabur. Kemarin malam saya telepon sama Pak Obaja. Saya ngomong sama Pak Obaja, Pak, aku tuh merasa Roh Kudus bicara, harus menabur. Harus menabur. Saudara bawa dalam doa, dan saudara ikuti apapun dorongan Roh Kudus, apapun rema yang Tuhan suruh sama saudara. Karena yang saya tahu, kalau kita trust and obey, kita akan dapat perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu Anda sedang kumpulkan harta di surga. Itu lebih dari segalanya. Tapi yang di bumi, bonus pun Tuhan juga kasih. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Ini orang-orang seperti Abraham, sukses di bumi, lebih penting lagi sukses di surga. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat dua tanganmu dan aminkan berkat Tuhan. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin.